Salam cuan Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya Dede Bali. Melalui video ini semoga mampu memberikan suguhan fakta dan data mengenai kinerja software digital trading Bitbox ini yang notabene kerjanya itu semuanya serba otomatis. Kita tidak perlu pilih koin, sinyal datang sendiri, tidak perlu analisa pasar, harus dijual di harga berapa karena semuanya serba otomatis. Sangat cocok sekali untuk siapapun yang awam di kripto, entah itu sudah mahir atau expert trading kripto, ini akan sangat membantu sekali tools Bitbox ini, ya kan? Nah, sebuah akun yang saya akan review yaitu akun milik Bu Yuli dari Surabaya. Kebetulan beliau cukup gaptek, ya kan? Maaf ya Bu Yuli ya, cukup gaptek dan juga tidak terlalu paham mengenai kripto, cuman inginnya cuan-cuan, tertarik di cuan. Jika ada suatu tools yang bisa memberikan profit kepada beliau untuk memutar dana beliau, itu beliau akan senang sekali. Nah, beliau pun ada di grup The Greatness Club ini, ada, ya kan? Mungkin beliau menonton video ini juga gitu kan. Nah, saya yakin beliau menonton. Jadi begini, ini akun Bu Yuli ini aktivasi akun tanggal 2 Oktober 2022. Otomatis aktif setahun kan. Biaya aktivasi atau langganan AI Bitbox ini $135 Bapak Ibu, ya sekitar 2,1 juta. Nah, pada waktu itu kemampuan beliau hanya bisa mengisi gas fee $10. Nah, kenapa ada gas fee? Karena di Bitbox ini kita sistem bagi hasil Bapak Ibu ya, 83%, 17%. Jadi 83% daripada profit itu menjadi hak pengguna Bitbox, 17% itu ke developer Bitbox, seperti itu. Nah, namun kenapa cadangan gas fee disiapkan di aset Bitbox ini? Karena Bitbox tidak bisa mengakses akun Binance Anda. Karena modal trading Anda, modal dagang Anda itu 100% di dompet spot Binance Anda, ya kan? Terus 100% seluruh aset yang terbeli, ya kan, kripto-kripto yang terbeli juga di dompet spot Binance Anda, ya kan. Lalu cuannya bagaimana, profitnya begitu kripto tersebut terjual? Otomatis juga 100% di dompet Binance. Tidak, kalau Bitbox bisa mengakses dompet kita, bahaya ya kan, bisa ludes modal kita. Jadi tidak bisa mengakses. Kedua juga modal trading bukan disetor ke Bitbox ini, ke platform Bitbox ya. Jadi itu, ya kan, semoga mencerahkan nanti penjelasan saya ini mampu membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, ya kan. Lalu saya lanjutkan. Pada waktu itu, ya kan, Bu Yuli hanya memiliki kelebihan dana untuk modal trading hanya Rp434.000 sekitar ini. Harga USDT pada waktu itu 15.500. Jadi hanya bisa trading satu sinyal karena minimum open posisi atau buy in amount di Bitbox ini per sinyal itu $20. Sedangkan kalau $28 dipecah dua nggak bisa, ya kan, mau dua sinyal. Jadi hanya satu sinyal aja dimaksimalkan, satu sinyal $28 gitu aja, ya kan, sekali open posisi. Nah, kita lihat history tradingnya beliau, ya kan. Trading mulai tanggal 2 malam, ya kan, tidak langsung dapat sinyal karena pada waktu itu ternyata keliru EP binding, ya kan. Besok siangnya baru kita ulang lagi EP binding, besok sorenya tanggal 3 sore baru dapat sinyal setelah diulang EP binding, ya kan, dapat sinyal. Nah, akhirnya tanggal 3 sore dapat sinyal, lalu profit lah dari koin Lasio, dapatnya koin Lasio pada waktu itu ya, profit 1,588%, lumayan. Lalu setelah terjual otomatis biarin aja, nanti datang-datang sendiri sinyal, ya kan. Kita nggak tahu apakah tanggal 4 itu, lupa sudah kejadiannya, apakah tanggal 4 langsung dapat sinyal lagi setelah terjual Lasio atau besoknya baru dapat sinyal. Yang jelas tanggal 5 profit bolong. Dapat profitnya itu tanggal 6 dari koin CRV, ya kan, 1,2%. Lalu setelah terjual CRV itu nggak tahu tanggal berapa dapat sinyal lagi. Yang jelas akhirnya floating lah koin ANKR ini, lama floatingnya Bapak Ibu ya. Dari tanggal 6 ke 18 itu berarti kurang lebih 12 hari floating. Entah itu tanggal 7 baru dapat sinyal ANKR atau bagaimana, yang jelas floating lah sampai tanggal 18 baru terjual. Lumayan nih, 1,533%, ya kan. Oke, jadi jelas ya. Lalu tanggal 21 berarti bolong 2 hari, profit lah dari koin ADX. Nah, tanggal 24, ya kan, MDT. Jadi pada dari tanggal 6 sampai tanggal 18 ini Bu Yuli sering WA saya, itu aku kok belum profit, kok merah begitu, masih minus, bla bla bla, apa yang harus dilakukan. Saya bilang biarkan saja gitu.
Gak usah dipantau-pantau lah, tutup aja aplikasi Bitbox-nya, logout aja, ada bilang gitu, nggak usah dipantau-pantau. Nanti lihat hasilnya sebulan bagaimana. Saya cuman bilang begitu aja. Karena mau bisa ngapain juga gitu kan, karena semuanya serba otomatis. Nah, yang membuat beliau mulai termotivasi adalah yang tanggal 25 ini, ya kan, tanggal 24 cuan, tanggal 25 ternyata trading satu sinyal bisa cuan sampai 3 kali. MC, AVAX, dan Polik. Nah, ini beliau mulai bersemangat nih, beliau WA saya. Pak Dede, nanti kalau misalkan saya ada dana, ada sisa gaji, saya akan top up lagi di Binance membeli USDT 500 ribuan lah. Nanti pandu saya ya, saya bilang. Oh ya, nantilah bicara kalau ibu sudah punya dana, tak bilang. Oke. Lanjut lagi membuat beliau lebih termotivasi lagi, besoknya di tanggal 26 cuan 2 sinyal dari Coin People dan Coin Pa. Oke. Tanggal 27 cuan 1 sinyal, ya kan? Lalu akhirnya tanggal 28 kan floating tuh, ya kan? Yang jadi setelah tanggal 27 terjual Queen Polik ini dapat sinyal Polik, tapi belum langsung terjual di tanggal 28. Nah, tanggal 28 beliau punya dana tambahan 500 ribu, ya kan? Berarti total modal trading berapa? 500 ditambah 434 berarti 934 ribu, ya kan? Pada waktu itu profit masih sekitar 4 dolaran lah pada waktu itu, ya kan, tanggal 28-an itu. Beliau bilang gini, Pak Dede, ini saya ada dana 500 ribu, saya transfer ke Pak Dede atau saya bisa beli sendiri di Binance? Oh, beli sendiri aja ya. Bagaimana caranya? Tak kirimkan tutorialnya kan. Saya kan ada di channel YouTube Future Business Academy, itu ada cara membeli ya kan. Saya kirimkan video tutorial mentahnya juga saya berikan, terus ada link YouTube-nya juga saya berikan gitu kan. Video mentahnya juga saya berikan, panduan belinya ya kan. Akhirnya belilah beliau ya kan tanggal 28 sore ya, atau malam saya lupa ya kan. Belilah dia tanggal 28. Akhirnya mulailah trading pada waktu itu 3 sinyal ya kan. 3 sinyal kemampuan, cuman saya suka membuatnya itu bikin aja dia tuh 1000 sinyal gitu. Agar apa? Agar kesedot sinyal-sinyal biar cepet dapat ya, mungkin aja seperti itu ya kan. Tapi kalau biarpun kita mau ketiknya 100 sinyal, mau 1000 sinyal gitu kan maksimal mentok tuh 1000 sinyal ya kan. Itu kan tetap aja kalau dana nggak cukup di Binance ya tetap aja dana lo cukupnya cuman bisa 3 sinyal gitu kan. Ya biarin aja gitu kan, buat aja sinyal quantity 1000 gitu. Keren kan gitu. Padahal ya harapan ya impian ya, padahal sebenarnya modal cukupnya hanya 3 sinyal ya. Akhirnya cuanlah beliau dari 4 sinyal nih, singkat cerita ya, 1 2 3 4. Oke, cuan lah. Oke. Lalu di sini tanggal 30 cuan 2 hari lalu ya, 1 sinyal aja, berarti 2 koin masih floating ya kan. Tanggal 31 hari ini meskipun pasar kripto sebenarnya sejak Februari 2022 itu sampai saat ini belumlah bagus, namun ada geliat beberapa kripto micin meme coin ya kan, ada geliat yang cukup menarik ya kan, sehingga cukup keren kemarin ini beliau senang sekali cuan 1,64 dolar dari LTO 1,1% ya, PA 1,19 ya, hampir 1,2%. Jadi cuannya berapa kali nih? 1 2 3 4 5 6. Wah, beliau senang sekali nih, 6 koin cuan gitu kan, profit ya kan. Lalu hari ini nih tanggal 1 November, berarti sebenarnya hampir sebulan kurang 1 hari ya beliau ini. Sekarang pun masih jam 10 malam di waktu Denpasar, jadi masih ada waktu 2 jam lagi untuk ngecuan. Sudah cuan dari 3 koin. Nah, 3 sinyal. Oke. Algo, Sushi, Biko. Total profit sudah 7,4 dolar. Ya kan? Nah, kita lihat bagaimana pengaturan akun AI-nya beliau. Kita lihat di AI setting ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi begini aja, setelah akun aktivasi lalu binding lah di Binance ya kan, API binding ya kan. Setelah sudah terhubung API binding, ada juga tutorial saya upload di Future Business Academy ya. Lalu buatlah pengaturan di sini. Misalkan kekuatan modal kita bisa untuk 3 sinyal gitu ya, buat sinyal quantity 3, lalu buy and amount minimal 20 kan. Lalu klik save. Ya udah, di sini akan muncul summary-nya. Settingannya itu seperti ini. Oh, mainnya 3 sinyal, buy and amount-nya 20 dolar per sinyal gitu kan. Lalu di sini maunya standar apa profesional. Kalau standar ini dia hanya mengacu ke 19 koin kripto yang sudah sangat stabil, seperti yang fundamental udah kuat-kuat, yang sangat bagus yaitu Bitcoin, Ethereum, Cardano ya kan, BNB gitu kan, Solana. Namun agak jarang sinyal di sini gitu kan. Makanya
sejak awal memang mainnya di profesional, karena di profesional itu kita berpeluang mendapatkan sinyal dari lebih 200 jenis kripto di pasar spot USDT Binance yang dipantau oleh AI ini ya. Namun logik kerjanya Bapak Ibu dan teman-teman semua, ingat, dari seluruh sinyal yang terpantau oleh AI ini itu tidak langsung terdistribusi ke end user, tidak, diverifikasi dulu oleh profesional trader. Makanya saya menyebut Bitbox ini bukan sekedar bot trading, tetapi artificial intelligence, kecerdasan buatan, karena ada faktor manusia yang menentukan segala keputusan, gitu kan. Semua keputusan ditentukan oleh manusia, karena hanya manusialah yang paham fundamental, yang paham teknikal, yang mengikuti, yang membaca, yang menyerap berbagai informasi isu-isu global, baik itu dari official resmi kripto maupun dari pengamat-pengamat kripto, maupun dari media-media kripto, maupun dari berbagai medsos, gitu kan. Hanya manusia yang punya informasi itu, sehingga seluruh sinyal yang diproduksi oleh AI, hasil pantauan AI selama 24 jam nonstop ya kan, AI memantau, sebelum didistribusikan ke kita sebagai pengguna itu diseleksi dulu, difilter dulu, diverifikasi terlebih dahulu oleh profesional trader. Jadi kita mendapatkan sinyal yang betul-betul memang bagus kualitasnya, gitu kan. Meskipun tidak semua analisa itu akurat, tidak ada analisa seprofesional apapun seorang trader, baik itu trader forex, baik itu trader saham, baik itu apalagi trader kripto ya kan. Aset yang paling berisiko ini, aset digital yang paling berisiko itu ya kripto ya kan. Cuannya bisa banyak namun risikonya juga tinggi, seperti itu. Jadi pilihlah profesional, dipilih profesional oleh beliau agar sinyalnya bisa dapat banyak dari meme coin dan altcoin, seperti itu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu ini dengan dengan bermain di 3 sinyal saja ya kan. Nah, saat ini begini nih posisi nih ya kan. Nah, ini ini sudah floating kira-kira sekitar 3 harian nih, belum profit nih Bapak Ibu ya, belum profit. Lalu ada Alpaka ya kan, ini paling bentar lagi juga profit perkiraan saya. Elf juga tadi sudah sempat hijau saya pantau, nah sekarang merah lagi ya kan. Biasa dalam trading kalau merah itu berarti floating loss ya kan, kerugian mengambang, belumlah benar-benar loss karena itu masih belum terjual ya kan, belum jual rugi kan, begitu ya. Nah, ini juga masih floating loss ya. Kalau hijau warnanya di sini berarti floating profit, tapi belum benar-benar profit karena belum tereksekusi jual, belum profit. Ya, seperti itu. Nah, ini ada minus 10% kok belum cut loss ya, padahal di Bitbox itu kan sudah auto cut loss, seperti itu, karena professional trader memiliki analisa tersendiri. Apakah sinyal yang terdistribusi tersebut itu dipantau semua, yang sudah keluarkan sinyal itu sudah dipantau semua pergerakannya, apakah akan dibiarkan karena ada potensi beberapa hari lagi akan naik ya kan, atau memang harus di cut loss kalau memang ada suatu isu atau apa kebijakan-kebijakan global yang mempengaruhi pergerakan harga kripto. Nggak perlu nunggu sampai minus 10%, pro trader udah melakukan cut loss ya kan. Saya pun memantau beberapa akun ya kan, memang sudah ada cut lossnya juga gitu kan. Tidak perlu menunggu sampai minus 10%, tidak perlu menunggu sampai minus 7%. Jadi keputusan cut loss atau dibiarkan atau averaging ya kan. Jadi tidak semua harus di cut loss. Jadi ada juga perkiraan misalkan dengan analisa di time frame 15 menit atau di time frame 1 jam 2 jam gitu misalkan. Tergantung yang mana yang dijadikan acuan yang dari hasil analisa teknikal ya. Kalau misalkan dibutuhkan averaging, dengan averaging down ini aja pembelian lagi sekali dengan time frame 1 jam dia akan cuan ya. Itu tindakan yang dilakukan berarti averaging, bukan cut loss. Tetapi kalau misalkan ada suatu isu yang luar biasa yang dapat mempengaruhi pergerakan kripto ya kan, biasanya wale-wale itu sengaja menebar isu baik positif maupun negatif ya. Yang negatif menurunkan kripto sehingga wale itu paus bisa serok di bawah ya kan, atau isu-isu positif untuk menaikkan harga suatu kripto pada waktu itu karena si wale mau jual ya. Setelah dijual besar-besaran, akhirnya komunitas banyak ikut menjual juga, akhirnya harga bergerak turun lagi, dia serok lagi di bawah kan, begitu kripto kan, seperti itu ya kan kurang lebihnya. Cuman saya nggak terlalu paham juga ya kan. Yang jelas ada juga isu-isu politik, keamanan nasional, isu-isu sosial yang memang itu memang betul-betul terjadi, bukan hoax, dan itu mempengaruhi pergerakan kripto maupun saham-saham teknologi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Anda jauh lebih paham daripada saya. Yang jelas mengenai Bitbox ini, dari sini Anda sudah bisa melakukan penilaian ya untuk membantu Anda membuat keputusan ya. Contoh saja, dengan modal minim yang hanya bermain 3 sinyal mulai tanggal 28 Oktober itu bisa cuan sampai 6 di sini ya,
tanggal 31 itu 6 sinyal cuan. 6 sinyal cuan dan trading sedang berjalan, ya kan? Ini kemarin terjadi. Bayangkan apabila Anda memiliki modal trading misalnya untuk 10 sinyal misalkan $200, ya kan? Untuk 50 sinyal gitu misalkan $1.000 atau apalagi lebih. Karena semakin banyak sinyal itu kita seperti berjualan di minimarket. Bukankah seperti di Alfamart maupun Indomaret itu satu item barang aja itu bisa ada beberapa stok, bener nggak? Misalkan permen A gitu stoknya ada sekian, terus Indomie goreng ada sekian stoknya. Berbeda sekali dengan di warung yang jumlah stoknya sedikit, ya kan? Itemnya jenis barangnya juga sedikit, otomatis cuannya juga sedikit gitu kan. Barang yang laku, dagangan yang laku sehari juga sedikit. Tapi kalau seperti Indomaret, Alfamart itu kan stok mereka banyak, dipajang sedemikian rupa sehingga banyak sekali laku yang terjual, sehingga profit perdagangan hari tersebut juga jauh lebih banyak daripada warung kecil. Nah, jadi seperti itu saja. Kalau trading di pasar spot kita tidak ada seperti di forex itu margin call, nggak ada yang menyebabkan nanti dana ludes, itu nggak ada, ya kan. Lalu juga tidak ada seperti trading di pasar futures yang nanti salah tebak arah terus terlikuiditas gitu, hamblas gitu kan, tidak ada, ya kan. Di pasar spot itu cuman ada dua kemungkinan, ya ada tiga. Beli di harga bawah, harganya naik lalu profit, ya kan, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah floating loss, jadi belum benar-benar floating, ya kan. Jadi floating loss itu kerugian mengambang seperti tadi yang saya ceritakan. Jadi belum tereksekusi, jual rugi gitu. Seperti ini contohnya sebulan, ya kan, sebulan kurang 1 hari belum ada cut loss oleh pro trader, masih bersih. Di beberapa akun yang lain itu memang ada beberapa cut loss, saya lihat, ya kan, minus berapa dolar gitu kan, kecil-kecil, namun dibandingkan dengan profitnya jauh lebih banyak, 5 atau 6 kali lipat lebih banyak profit dibandingkan cut lossnya gitu kan. Jadi Anda nggak usah khawatir, ya kan, karena cut loss itu tidak tadi sudah sempat saya singgung, tidak serta-merta langsung, tidak menggunakan angka-angka stop loss sekian enggak, sekian persen atau angka sekian di stop loss enggak, ya. Jadi betul-betul dianalisa dulu apakah harus averaging, apakah dibiarkan saja atau harus diambil tindakan cut loss. Jadi betul-betul manusia profesional trader lah yang memberikan keputusan melakukan tindakan tersebut itu kalau Anda mengaktifkan seluruh fiturnya serba otomatis, ya kan. Nah, itu menarik sekali, ya kan. Mudah-mudahan dari kinerja Bitbox ini membantu Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam mengambil keputusan. Kalau saya sudah sangat jatuh cinta ini dengan Bitbox, cara kerjanya Bitbox ini. Kenapa? Karena sebelumnya di tahun 2021 saya dan teman-teman lebih dari 350-an tim saya di situ, kita sebutnya sebagai project lama, itu robot trading, ya. Itu robot trading yang hanya dengan penghitungan algoritma saja, yang pembeliannya dengan ada sekian layer. Jika harga turun 4,5% beli dua kali lipat, jika harga turun 3,5% beli 4 kali lipat, jika harga turun 4% beli 8 kali lipat, ya kan. Ternyata harga bergerak turun terus, ujung-ujung belum naik-naik, si ujung-ujungnya floating parah. Jadi kalau belinya tahun lalu, ya kan, banyak teman-teman yang membelinya itu di tahun lalu, ya. Jadi maaf ya teman-teman, ya, masih floating sampai sekarang. Itu sudah setahun hitungannya, ya, dari November sekarang ini udah masuk ke November 2022, jadi udah hampir setahun kurang beberapa hari lah itu kan floating. Ada yang minus 65% asetnya, ada yang minus lebih dari 70%, ada yang minus penyusutan nilai aset lebih dari 85%. Namun bersabar saja, ya kan, anggap saja itu investasi jangka panjang. Toh juga kripto yang terbeli itu semuanya masih utuh jumlahnya di pasar spot, di dompet spot Anda, belum terjual, hanya nilainya saja yang menyusut, ya kan. Sekarang kita sudah ketemu solusi Bitbox ini. Semoga teman-teman di project lama terbantu dengan Bitbox ini, dan siapapun yang menonton video ini, ya kan, ada wacana yang selalu digadang-gadang, entah itu di TV, di media online, di medsos, oleh pejabat-pejabat lokal, nasional, dan internasional, bahwasannya bahkan konglomerat-konglomerat dunia seperti Elon Musk pun dan banyak praktisi-praktisi ekonomi sudah mengatakan bahwasannya 2023 hingga 2024 itu resesi global. Indonesia pasti kena imbasnya, dan seluruh negara di dunia akan kena imbasnya. Inflasi sangat tinggi, ya kan, harga barang
itu mahal, sedangkan pendapatan segitu-segitu aja, ya kan, cicilan semakin meningkat, kayak kayak gitulah modelnya, ya kan, yang punya cicilan KPR, punya cicilan apa itu meningkat, sehingga terjadi resesi ekonomi yang cukup parah diprediksi di 2023 hingga 2024 itu. Semoga Bitbox ini bisa menjadi solusi saat ini, ya kan, untuk finansial kita, keamanan finansial kita di tahun depan 2023 2024. Menariknya, ya kan, kalau kita trading dengan tools Bitbox ini 100% dana di Binance, berarti kan Anda aman, ya kan. Anda tahu sendiri Binance itu pemiliknya orang yang cari di Google, ya kan, Xiaopeng itu, Cheng Xiaopeng, ya kan, Chengpeng Zhao, ya kan, sorry, CZ panggilannya, itu jajaran orang nomor 11 terkaya di dunia. Kita dengan bangga bisa berasa nyaman menabung di BCA gitu kan, karena tahu BCA itu pemiliknya orang nomor 1 terkaya di dunia dan banknya cukup besar, cabangnya di mana-mana, bla 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 bla. Kantornya mewah-mewah, megah-megah semua gitu kan. Bagaimana dengan Binance? Binance itu merupakan exchanger nomor 1 terbesar di dunia, perputaran uang perdagangan perharinya kalau Anda lihat di volume perdagangan 24 hours-nya itu, 24 jamnya itu, antara 700 triliun sampai 1.200 triliun tiap harinya uang berputar di sana. Nah, di bursa perdagangan Binance ini, ya kan? Jadi tentu kita juga bisa merasa aman dan nyaman. Kalau kita merasa aman dan nyaman menaruh uang kita deposito di bank, ya kita naruh duit di Binance tentunya juga nyaman kan. Satu, pemiliknya juga orang terkaya nomor 11 di dunia, ya kan, bukan di Indonesia tapi di dunia. Yang kedua juga perputaran uang orang-orang, baik itu orang kaya, konglomerat segala macam, orang ekonomi kecil segala macam, semuanya di total itu perputaran per hari 24 jam antara 700 triliun sampai 1.200 triliun. Anda bisa cek semuanya di coinmarket.com, ya kan, apa yang saya ceritakan, ya kan, bahwasannya cek di Google, cek di CMC, ya, coinmarket.com, cari berita-beritanya di CoinDesk, di Coinvestasi dan lain sebagainya, ya kan, tentang Binance itu luar biasa. Dan di Binance itu memiliki program asuransi SAFU, ya. Anda cari di Google, ya, satu-satunya exchange yang menyediakan asuransi SAFU untuk keamanan aset-aset digital yang kita beli dan kita simpan di Binance itu, ya kan. Nah, jadi silahkan Anda googling, cari di Google bagaimana layak nggak Binance itu untuk tempat menyimpan aset kripto kita, karena Binance satu-satunya exchange di dunia yang memiliki asuransi yang disebut SAFU, seperti itu, SAFU. Oke, teman-teman, ya. Jadi semoga ini membantu. Dan menariknya, kalau trading itu kan, kalau kita ingin profitnya besar, berarti modal kita harus besar dong, banyak sinyal yang kita mainkan dong, ya kan. Karena yang namanya profit berdagang itu selalu berbanding lurus dengan modal, seperti itu. Bagaimana dengan yang seperti saya contohnya dan beberapa teman-teman saya yang melihat peluang di Bitbox ini, ya kan. Alatnya bagus, toolsnya bagus untuk berdagang, namun modalnya kecil, ya, di bawah $100 atau misalkan di bawah $500. Bagaimana caranya agar memiliki income yang besar? Wah, ini menarik ini topiknya, ya. Mungkin di video berikutnya saya akan bahas. Di Bitbox ini ada juga menyediakan yang namanya sumber income aktif. Kalau profit trading itu kan income pasif, ya kan, pasif income. Kita nggak ngapa-ngapain, uang yang bekerja untuk kita. Bitbox yang mencarikan cuan bekerja 24 jam non-stop, semuanya serba otomatis selama aktif masa sewa 365 hari. Setelah setahun baru perpanjang lagi, kan gitu, ya. Namun ada juga opsi active income, ya kan, hasil aktif, dan ini sudah terbukti, ya kan, memberikan kita income dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta per hari, bukan per bulan. Anda tunggu videonya dari saya, fakta dan data, bukan omong kosong, bukan kaleng-kaleng. Sudah terjadi income puluhan juta dan ratusan juta per hari. Bahkan ada di tanggal 1 bulan apa gitu kan, 700 juta sekian sehari income aktif. Karena di income aktif tersebut, di program afiliasi, kitalah yang menentukan mau income berapa, berarti cara kerjanya bagaimana, ya kan, ya itu kita yang mengatur itu. Jadi bisa ada solusi untuk meningkatkan penghasilan di program afiliasinya. Ada beberapa bonus-bonus menarik seperti bonus aktivasi, bonus performa dan lain sebagainya. Tunggu di video berikutnya. Yang jelas sudah fakta, bukan kaleng-kaleng, bukan teori, bukan hanya tulisan di atas kertas potensi income, bukan, ya kan. Jadi sudah terjadi income puluhan juta hingga ratusan juta per hari. Oke, selamat mengambil keputusan. Saya Dede Bali, salam cuan berjamaah.